Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Usul Fiqih, kitab Waraqat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wabil khusus muallif hadal kitab Waraqat al-Imam al-Juwaini wa muallif syarah Waraqat Syekh Jalaluddin al-Mahalli wa Syekh ad-Dimyati wa Syekh Ahmad bin Abdul Latif al-Khatib al-Minangkabawi wa jami'i masyayikh lirboyo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit ta'arudi. Bab tentang ta'arud. Bab sebelumnya kita telah membahas tentang bab nasakh mansukh ya. Dan hari ini kita masuk pada bab ta'arud. Bab yang menjelaskan tentang perlawanan di antara dua dalil. Jadi ada dua dalil yang kontradiktif gitu. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya gitu, secara usul fikih gitu ya. Karena di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu banyak ta'arud, perselisihan atau pertentangan satu dengan yang lain, dan kalau tidak paham usul fikih yang akan kita jelaskan hari ini, maka seseorang akan sulit memahaminya, seakan-akan antar dalil itu inkonsisten, padahal itu tidak gitu. Ada penyelesaiannya secara usul fikih. Nah ini, idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma ayyakuna amaini aw khossaini aw ahaduhuma aman wal akharu khosson aw kullu wahidin minhuma aman wajin wa khosson min wajhin. Nah, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertentangan di antara dua dalil yang diucapkan, dua dalil yang terdapat di dalam narasi gitu, maka tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Tuh. Yang pertama, ada kalanya dua dalil itu dalam bentuk amaini. Dua-duanya adalah dalil yang umum. Jadi yang satu mengandung makna umum, universal, yang satunya lagi mengandung makna umum, universal. Itu satu. Atau yang kedua, ada kalanya dua dalil yang diucapkan itu atau yang ada dalam narasi itu dua-duanya khossaini, dua-duanya dalil yang khusus, dua-duanya mengandung makna khusus gitu. Nah, yang ketiga, ada kalanya salah satu dari dalil itu dalil umum dan yang lainnya dalil khusus gitu. Nah, itu yang ketiga. Atau yang keempat, salah satu dari kedua dalil itu
bersifat umum ditinjau dari satu aspek dan bersifat khusus ditinjau dari aspek yang lain. Nah, jadi ini ada 4 berarti. Ada ta'arud, perselisihan atau pertentangan di antara dua dalil. Yang pertama itu dalil yang kedua-duanya umum, yang kedua yang kedua-duanya khusus, yang ketiga salah satunya umum, yang lainnya khusus, dan yang keempat setiap gitu. Ini kullu wahidin minhuma itu setiap dari kedua dalil itu memiliki tinjauan umum dan tinjauan khusus. Itu. Jadi yang keempat ini maksudnya adalah satu dalil itu kalau ditinjau dari satu aspek mengandung makna umum, dari aspek yang lain mengandung makna khusus. Nah, demikian juga dalil yang kedua. Dalil yang keduanya juga kalau ditinjau dari satu aspek bermakna umum, aspek yang lain mengandung makna khusus. Nah, jadi 4 ya. Nah, dijelaskan satu-satu. Fa in kana amaini fa in amkana al jam'u bainahuma ya yujma'u bihamli kullin minhuma ala halin. Nah, maka ketika dua dalil yang bertentangan itu sama-sama umum, ya kan, penyelesaiannya adalah ketika di antara keduanya itu memungkinkan untuk dikumpulkan, ketika di antara keduanya itu memungkinkan untuk dikompromikan, gitu, maka jalan keluarnya adalah kedua dalil itu dikompromikan. Gitu. Dikompromikan dengan cara apa? Dengan cara bihamli kullin minhuma ala halin. Dengan cara mengarahkan atau diarahkan salah satu dari kedua dalil itu atas satu kondisi tertentu, sedangkan dalil yang kedua, dalil yang lain itu diarahkan pada kondisi tertentu yang lain. Artinya dengan kata lain, ketika dua dalil itu sama-sama umum dan memungkinkan untuk dikompromikan, maka harus dikompromikan dengan cara apa? Dengan cara dikontekstualisasikan, gitu. Sesuai dengan konteksnya masing-masing, gitu. Satu dalil memiliki konteks sendiri, dalil yang kedua atau dalil yang lain itu memiliki konteks sendiri yang berbeda dengan konteks dalil yang pertama, gitu. Jadi cara mengkompromikan dua dalil umum yang bertentangan adalah dengan cara dikontekstualisasikan, gitu. Jadi dalil bertentangan, tapi ini maksudnya tidak bertentangan karena sesungguhnya kedua dalil ini beda konteks, gitu loh. Sehingga bunyinya pun berbeda, gitu. Nah, mithaluhu, contohnya, gitu. Contohnya hadisun syarrus syuhudi alladhi yashhadu qabla an yustashhada. Nah, contohnya yang pertama ada hadis yang menyatakan seburuk-buruknya saksi adalah saksi yang bersaksi sebelum saksi itu diminta kesaksiannya. Jadi ada satu hadis yang mengatakan seburuk-buruknya saksi adalah seseorang atau saksi yang bersaksi sebelum dia dimintai persaksiannya. Jadi orang yang tergesa-gesa, mubadaroh ya, itu tergesa-gesa, orang belum
dimintai persaksian, dia langsung ambisius, langsung menyatakan saya mau bersaksi, saya tahu dan lain sebagainya gitu ya, bla bla bla. Nah ini seburuk-buruknya saksi. Lalu kemudian tapi wa hadisun khairus syuhudi alladzi yashhadu qabla an yustashhada. Nah, sementara ada hadis yang lain, hadis yang kedua yang menyatakan sebaik-baiknya saksi itu adalah saksi yang bersaksi sebelum dimintai kesaksiannya. Nah, ini kan ada dua hadis yang kontradiktif gitu. Jadi yang pertama seburuk-buruknya saksi adalah saksi yang memberikan kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya. Sementara hadis yang kedua, sebaik-baiknya saksi adalah saksi yang memberikan kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya. Nah ini kan kontradiktif gitu ya. Nah bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya, fahumila al-awwalu ala ma idza kana man lahu syahadatu aliman biha. Gitu. Nah, diarahkan hadis yang pertama tadi itu, yang seburuk-buruknya saksi tadi itu, pada konteks masalah ketika seseorang, ya kan seseorang ini kalau di dalam syarahnya itu ay al-mudda'i alladhi syahida syahid lahu. Mudda'i itu terdakwa atau yang mempunyai kasus. Jadi masalahnya ini ketika seseorang atau terdakwa, ya kan, yang akan mendapatkan kemanfaatan dari persaksian itu sebetulnya aliman biha. Sebetulnya dia adalah orang yang mengerti, ya kan, mengerti akan kejadian perkaranya itu mengerti, sehingga sebetulnya tidak membutuhkan saksi secara terburu-buru, secara tergesa-gesa gitu. Jadi di sini dikatakan aliman biha ay bi syahadati ay min haytu tahammulis syahid laha li'adamil hajat ilal mubadarah hina idin. Nah, jadi seburuk-buruk saksi tadi, seburuk-buruk saksi yang memberikan kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya, buruk-buruknya ini dalam konteks apa? Dalam konteks ketika terdakwa atau seseorang yang mempunyai kasus itu sebetulnya sedang tidak membutuhkan persaksian secara terburu-buru oleh seorang saksi, karena mudda'i atau terdakwa atau yang mempunyai kasus itu mengetahui kejadiannya, mengerti dan mengetahui kejadiannya, sehingga kalau ada orang yang tidak diminta kesaksiannya, tahu-tahu dia mengajukan diri secara ambisius, saya siap menjadi saksi, saya gitu. Nah itu seburuk-buruk saksi, karena mudda'i yang terdakwa atau yang mempunyai kasus itu sedang tidak membutuhkan saksi secara terburu-buru gitu, karena dia mengetahui perkaranya atau mengetahui kejadiannya gitu. Nah itu konteksnya seperti itu. Nah lalu wasani ma idza lam yakun aliman biha, ya kan. Sedangkan hadis yang kedua, yang sebaik-baiknya saksi adalah saksi yang memberikan kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya, itu konteksnya, itu sebaik-baiknya saksi seperti itu, konteksnya ketika mudda'i, ketika terdakwa atau yang mempunyai kasus itu
tidak mengetahui, ya kan, tidak memahami kejadian atau ya kejadian yang menjadi kasusnya dia itu, sehingga sebetulnya orang yang semacam ini membutuhkan saksi dalam waktu cepat, karena saksi itulah yang memahami kejadian tersebut, karena terdakwa tidak memahami kejadiannya gitu. Nah, seperti itu dalam memahami dua dalil yang berbeda, yang bertabrakan atau yang kontradiktif itu ya. Wasani rawahu Muslim bilafti ala ukhbirukum bi khairi syuhudil ladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyus alaha. Jadi hadis yang kedua yang sebaik-baik saksi tadi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim dengan redaksi, ya kan, ala ukhbirukum bi khairi syuhudil ladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyus alaha. Jadi apakah saya belum pernah memberi informasi, memberi kabar kepada kalian tentang sebaik-baik saksi, yaitu seorang saksi yang mendatangi atau memberikan kesaksiannya sebelum diminta kesaksiannya tersebut. Jadi ini redaksinya seperti itu. Nah, wal awwalu muttafaqun ala ma'nahu fi hadisi khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum ila qaulihi tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ayyustashhadu. Yang hadis yang pertama itu muttafaq. Muttafaq itu minasyaikhaini, hadis yang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ada gitu, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq itu. Hadis yang pertama itu syarhus syuhud tadi itu. Nah, lalu kemudian ala ma'nahu fi hadisi khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum ila akhirih. Lalu kemudian tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ayyustashhadu, ya. Ya, ini kan hadis sebaik-baik kalian adalah qarni, masaku, kata Nabi. Kemudian orang-orang yang setelah masaku atau berdampingan dengan masaku, tsumma alladziina yalunahum, dan orang yang datang setelah paskanya saya gitu. Jadi sebaik-baik kurun itu kurunnya Nabi katanya. Lalu kemudian setelah Nabi berarti sahabat, lalu kemudian masa sahabat ya, kalau Nabi itu kan masa sahabat. Lalu kemudian walladzina yalunahum itu tabi'in. Terus walladzina yalunahum tabi'in itu. Jadi sebaik-baik kurun adalah kurunnya Nabi, lalu kurun setelah Nabi yaitu tabi'in, lalu kurun setelah tabi'in yaitu tabi'in gitu. Nah, kemudian redaksi berikutnya adalah setelah mereka yang kurun setelahku itu ada satu kaum yang memberi persaksian sebelum dimintai kesaksiannya gitu. Ini juga redaksi
tentang apa namanya, ini redaksi tentang yang pertama, yaitu syarrus syuhud. Nah ini kan di dalam sarahnya itu asyarru minhum wahum syuhada uzzur. Jadi ada juga orang yang kalau tergesa-gesa ambisi ingin memberikan kesaksian belum dimintai, itu terkadang ada modus, ada saksi palsu seperti itu kan, karena indikasinya adalah tergesa-gesa gitu. Nah jadi ini contoh dua dalil atau dua hadis yang bertentangan, lalu kemudian cara penyelesaiannya adalah ditarik pada konteks yang berbeda gitu, sehingga pada akhirnya dalil dua bertentangan ini tidak bertentangan akhirnya. Jadi syarrus syuhud, seburuk-buruk saksi, ya kan, adalah saksi yang memberikan kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya. Ini dalam konteks, ya kan, ketika mudda'i atau terdakwa itu dia tidak membutuhkan persaksian secara terburu-buru, sebab terdakwa itu mengetahui secara pasti kronologis kejadian persoalan atau sesuatu yang dikasuskannya itu, sehingga dia tidak butuh saksi. Tapi kok dalam keadaan tidak butuh, ada orang yang ingin memberikan persaksian secara terburu-buru, padahal dia tidak dimintai kesaksiannya gitu. Nah sehingga orang yang menawarkan diri untuk menjadi saksi sebelum dimintai kesaksiannya, dalam konteks mudda'i, terdakwanya ini orang yang memahami persoalan. Nah ini makanya syarrus syuhud. Jadi orang yang saksi yang seperti itu adalah saksi yang seburuk-buruknya saksi. Nah lalu kemudian ada hadis yang kedua, khairus syuhud gitu. Nah, sebaik-baiknya saksi adalah saksi yang memberikan kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya. Nah, kok yang di atas tuh sebaik-baik saksi, ini di atas seburuk-buruknya saksi, yang kedua ini sebaik-baiknya saksi gitu. Nah, ternyata ini konteksnya ketika mudda'i atau terdakwa itu tidak memahami secara pasti kronologi kasus yang didakwakan kepadanya, sehingga dia butuh secara cepat saksi yang mengetahui kejadian tersebut gitu. Nah itu konteksnya, jadi konteksnya berbeda, sehingga tidak bertentangan. Kalau tidak dikontekskan itu ya akan selamanya bertentangan kan, seperti itu. Nah, fa in lam yakun al jam'u bainahuma yutawaqqafu fihima. Nah, maka ketika tidak memungkinkan untuk dikompromikan di antara kedua dalil yang bertentangan itu, ya maka yutawaqqafu fihima, maka di deadlockkan dulu, dihentikan dulu keduanya, ya kan, artinya penyelidikannya itu dihentikan dulu. Bagaimana sih ini cara penyikapannya gitu. Nah, lalu yang pertama, in lam yu'lam at-tarikhu ay ila ayyadharo marjuhu ahadihima, ya kan. Nah, dihentikan itu ketika tidak diketahui historisitas kedua
dalil tersebut gitu sampai jelas mana yang lebih unggul, mana yang lebih kuat salah satu dari dalil yang dua tersebut, salah satu dari kedua dalil tersebut gitu. Jadi gini, ini yang kedua ini gini, kalau ada dua dalil yang tidak bisa dikompromikan, gitu kan, karena historisitasnya tidak diketahui mana lebih dahulu, mana yang akhir datangnya gitu, sehingga deadlock sampai jelas salah satu dari dalil keduanya itu yang lebih unggul dari dalil yang lain gitu. Nah, contohnya di sini, misaluhu qauluhu ta'ala aw ma malakat aymanukum. Jadi di sini ada firman Allah yang mengatakan aw ma malakat aymanukum. Aw ma malakat aymanukum itu apa namanya, firman Allah yang komplitnya itu begini, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum. Jadi mereka yang telah menjaga kehormatannya, ya kan, kecuali kepada istri-istri atau malakat aymanukum atau milkul yamin. Milkul yamin itu amat, ya, budak perempuan yang berada di tangan atau di genggaman tangan majikannya gitu. Ya kan, jadi yang jadi walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum itu ya pokoknya furuj atau kehormatan lah kalau bahasa halusnya, kehormatan perempuan tuh harus dijaga gitu. Artinya tidak boleh kita menodainya gitu. Kecuali yang boleh dipakai itu adalah istri gitu. Istri kita atau budak perempuan yang berada di genggaman tangan kanan gitu, atau milkul yamin gitu ya. Nah, lalu kemudian wa qauluhu ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini. Keluar Mi. Iya lagi. Ya ini. Iya tadi. Wa qaulu ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini. Firman Allah yang mengatakan bahwa kita tidak gitu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Artinya kalau kakak adik itu sama-sama perempuan itu laki-laki tidak boleh menikahi ya. Ada agak gangguan ini. Iya, habis hujan besar. Nah, kalau yang ini diharamkan ya, kalau orang menikah dua perempuan kakak adik gitu ya, diharamkan. Lalu kemudian fal awwalu yajuzu laka bimilkil yamin wa tsani yahrumu dzalik. Ya kan? Fa rujiha at-tahrimu li'annahu ahwatun. Ya kan? Yang pertama, ya kan? Yang pertama aw ma malakat aymanukum itu boleh bagi kalian laki-laki, maksudnya itu boleh dengan sebab boleh menikahi gitu kan, dengan sebab milkul yamin, karena budak
perempuan yang ada di tangan gitu. Ini konteksnya masa lalu ya, karena sekarang sudah nggak ada perbudakan. Yang kedua itu haram. Jadi kan haram menikahi dua perempuan yang sanak kakak adik gitu ya. Gitu. Ini bagaimana gitu. Artinya kalau ini kan bertentangannya di mana? Ya bertentangannya gini. Seolah-olah kalau milkul yamin, seolah-olah karena milkul yamin ini boleh gitu. Pindah ke sini bisa. Ya. Jadi yang pertama itu karena milkul yamin seolah-olah kan kalau milkul yamin itu boleh milkul yamin yang kakak adik gitu ya. Kakaknya itu milkul yamin gitu ya. Budak ya, budak perempuan yang berada di tangan majikannya itu kakak adik gitu misalkan. Nah itu kan seolah-olah boleh gitu di dalil. Ini gangguan keluar terus ya. Jadi yang firman Allah yang pertama itu seakan-akan kalau milkul yamin di anna milkal yamin li ukhtaini wa ghairihima wasani tama'ul al-jam'u bainahuma sawaun kana bimilkil yamin au binikah gitu. Jadi ini bertangannya seperti itu. Jadi seakan-akan kalau ayat yang pertama itu kalau milkul yamin baik ukhtain nanti nangis nih. Adik kakak adiknya itu milkul yamin seolah-olah boleh. Tapi yang ataupun yang kedua itu ternyata melarang gitu ya. Itu bagaimana caranya? Caranya adalah mana dalil yang lebih marjuh, yang lebih kuat gitu. Nah, yang lebih kuat itu adalah diharamkan gitu. Jadi baik milkul yamin maupun bin nikah, milkul yamin ataupun perempuan merdeka itu tetap diharamkan dalam pernikahan dalam penggabungan antara kakak dan adik gitu ya, ukhtain. Jadi seperti itu. Fa in ulima at-tarikhu nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhiri kama fi ayatai iddatil wafat wa ayatayil musabarah wa qad taqaddamat al-arba'u. Nah, yang ketiga ini kemungkinan ketika diketahui historisitas sejarah dua dalil yang bertentangan itu, maka dalil yang terdahulu itu dinusakh atau diamandemen oleh atau dengan dalil yang datang belakangan. Gitu. Sebagaimana contoh dua ayat iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu. Ya kan kalau dalil yang pertama itu kan iddahnya itu ilal haul 1 tahun. Tapi lalu kemudian ayat yang kedua yang datang belakangan itu ya, jadi contohnya ayat soal iddahnya perempuan ditinggal wafat suaminya itu kan ayat yang pertama iddahnya 1 tahun ilal haul, ayat yang kedua 4 bulan 10 hari. Nah, yang 4 bulan 10 hari ini mutaakhir, dalil yang datang terakhir itu menusakh atau menasakh, mengamandemen yang dalil yang pertama yaitu yang 1 tahun gitu. Sebagaimana juga ayat tentang
orang yang sabar dalam menghadapi musuh itu yang di atas, itu yang di bab nasakh mansukh yang di atas, yaitu jadi seperti itu. Kalau diketahui historisitas teksnya, maka itu kalau bertentangan diketahui ini, ya berarti yang datang terakhir secara historisitas itu menasakh atau mengamandemen dalil yang datang terdahulu gitu, yang lebih dulu gitu. Wa kadzalika in kana khassaini ay fa in amkanal jam'u bainahuma yujma'u. Ya, demikian juga sebagaimana dua dalil yang umum, ketika dua dalil itu khusus, maka ketika keduanya itu memungkinkan untuk dikompromikan, maka harus dikompromikan gitu. Kama fi hadis annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a wa ghasala rijlaihi wa hada masyhurun fi sahihaini wa ghairihima. Contohnya hadis Nabi itu wudu dan membasuh kedua kakinya. Ini hadis masyhur di dalam Bukhari dan Muslim dan di kitab-kitab hadis yang lainnya. Lalu kemudian wa hadisu annahu tawaddo'a wa rasyal ma'a ala qadamaihi wa huma fin na'laini rawahun Nasa'i wa Baihaqi wa ghairuhuma. Nah, sedangkan hadis yang kedua berbunyi Nabi itu wudu dan menciprat-cipratkan air ke atas kedua telapak kakinya yang dibungkus yang ada di dalam kedua sandal gitu ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan imam yang lain. Nah, ini kan ada dua hadis nih. Hadis yang pertama, cara membasuh kedua telapak tangan kakinya Nabi itu dibasuh gitu. Nah, sementara hadis yang kedua itu Nabi hanya menciprat-cipratkan air di atas telapak kaki yang dibungkus oleh dua sandal. Nah, ini kan agak bertentangan ini, tapi ini dalil yang khusus tentang wudu membasuh kaki itu. Caranya fajumi'a bainahuma, maka kedua hadis itu dikompromikan. Cara pengkompromiannya bi anna rassa fi halit tajdidi kama fi ba'dit turuki inna hadzal wudu'a man lam yahtus. Jadi cara pengkompromiannya bahwa sesungguhnya peristiwa Nabi hanya sekedar menciprat-cipratkan air ke atas telapak kaki yang dibungkus dengan dengan sandal itu dalam keadaan tajdid, memperbarui wudu. Sebagaimana dalam sebagian sanad hadis yang lain dikatakan bahwa inna hadal wudu man lam yahdus. Jadi wudu yang semacam itu adalah wudunya orang yang tidak punya hadas gitu. Ya kan? Jadi kalau yang wudunya Nabi itu dibasuh kedua kakinya itu dibasuh benar, itu memang wudu benar, karena dalam keadaan hadas gitu ya. Nah, sedangkan Nabi ketika wudunya hanya menciprat-cipratkan air ke atas telapak kaki yang dibungkus dengan sandal itu dalam keadaan tajdid, memperbarui wudu, artinya bagi seorang yang tidak punya hadas gitu. Fa in lam yumkin al jam'u bainahuma wa lam yu'lam at-tarikhu yutawaqqafu fihima ila duhuri marjuhi li ahadihima. Gitu kan. Nah, sekarang kalau dua dalil yang bertentangan itu, dua dalil khusus yang bertentangan itu tidak mungkin dijamekkan, dikompromikan, dan historisitasnya gitu. Mana yang lebih dahulu, mana yang datang kemudian, maka juga ditawakufkan, diberhentikan terlebih dahulu sampai muncul jelas marjuh, ya kan, dalil yang lebih unggul. Ya, jadi
kalau tidak diketahui historisitasnya, maka harus mengunggulkan dalil yang lebih kuat dari dalil yang lain. Contohnya ini mithaluhu ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam suila amma yahillu lirrajuli min imraatihi wa hiya haidun faqala ma fawqal izari rawahu Abu Dawud. Jadi contohnya ada hadis, ya kan, sesuatu yang datang ya kepada Nabi itu dipertanyakan. Nabi ditanya tentang apa saja yang halal bagi seorang laki-laki untuk kepada perempuannya atau istrinya yang sedang haid. Nabi menjawab ma fawqal izar, yang halal bagi suami pada istrinya yang sedang haid itu ma fawqal izar. Jadi anggota tubuh yang berada di atas sarung. Di atas ya, sarung tuh kalau di dalam di penjelasannya itu shadikun ala surrah wa rukbah ya, wa ma fawqahuma minal batni wa sadr. Jadi pokoknya wa ma fawqahuma itu, jadi izar itu tapi atau sarung itu menutupi surrah wa rukbah. Jadi pusar ke lutut gitu ya. Nah, jadi kata Nabi yang boleh disentuh, dieksplorasi oleh suami ketika istri itu sedang haid itu adalah ma fawqal izar, anggota tubuh yang ada di atas sarung. Berarti dari pusar ke atas, yaitu perut, lalu kemudian payudara, lalu kemudian bibir, tangan, dan ke atasnya lah gitu. Lalu kemudian waja'a annahu qala isna'u kulla syai'in illa nikahu ay al-wat'u rawahu Muslim. Nah, terus ada lagi hadis yang lain yang mengatakan bahwa ya silahkan saja kalian berbuat ya, apa saja kecuali nikah. Nikah itu dalam arti wati, dalam arti senggama gitu. Jadi dalil yang kedua ini Nabi mengatakan ketika seorang istri itu sedang haid, ya kan, sedang datang bulan, maka silahkan saja boleh melakukan apa saja kecuali wati, kecuali penetrasi gitu. Wati, selain penetrasi baik di atas maupun di bawah sarung itu boleh, itu kecuali memasukkan Mr. P-nya ke Miss V-nya gitu. Ini kan berarti kan dua hadis ini bertentangan gitu ya. Wa min jumlatihi alwat'u fi ma faqal izari fata'arada fihi farajjaha ba'duhum at-tahrima ihtiyatan wa ba'dum al-hilla li'annahu al-aslu fil mankuhati fil as. Nah, ini dua yang bertentangan ini, wati atau penetrasi atau jima, itu bagaimana kalau di atas izar, menyentuh sesuatu atau anggota tubuh di atas sarung. Nah, ini bertentangan, terjadi pertentangan. Maksudnya kalau di bawah fima fawqal izar tahtal izar kan pemahamannya itu. Nah, sebagian ulama itu mengharamkan, katanya gitu, karena ikhtiyat, lebih hati-hati. Sebagian yang lain menghalalkan. Kenapa halal? Karena memang itu ya perempuan yang sudah dinikahi. Artinya ta'arudnya itu begini.
Jadi hadis yang pertama itu dengan hadis yang kedua itu kan yang penting tidak wati boleh gitu. Tapi kan hadis yang pertama itu kan tidak demikian. Apa yang boleh itu hanya fauqal izar. Kalau tahtal izar itu kan berarti kan nggak boleh seperti itu. Nah makanya ini terjadi pertentangan pendapat para ulama gitu. Kalau ulama yang mengatakan ini berarti pertentangan. Sebagian ulama yang mengatakan ya yang penting jangan wati, yang penting jangan penetrasi, jima, itu nggak masalah karena itu kan perempuan yang sudah dinikahi. Tapi kalau yang sebagian ulama yang lebih hati-hati itu tidak boleh gitu. Tidak boleh selain wati juga tidak boleh menyentuh anggota tubuh perempuan yang yang di bawahnya izar gitu. Ya seperti itu. Fa in ulimat tarikhu nusikha al mutaqaddimu bil mutaakhiri kama taqaddama fi hadis ziyaratil kubur. Nah, ketika historisitas kedua dalil itu diketahui, mana yang lebih dulu, mana yang datang kemudian, maka ya sudah pasti hadis atau dalil yang datang dahulu itu dinusakh atau diamandemen oleh dalil yang datang terakhir atau datang kemudian, sebagaimana hadis tentang ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu kan historisitasnya diketahui. Jadi yang pertama hadis mutaqaddim itu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Lalu kemudian hadis mutaakhirnya fazuruha gitu. Jadi dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Nah, sekarang silahkan kalian ziarah kubur gitu. Berarti kan hadis mutaakhir fazuruha ini menusakh atau mengamandemen kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur sebagai hadis mutaqaddim gitu. Ini coba dilihat di HP ini, kayaknya masih jalan nggak ya? Nah, wa in kana ahaduhuma aman wal akhar khosson fayukhassul amu bil khossi. Iyalah. Kalau yang ketiga ini, kalau ketika salah satu dari kedua dalil itu ada yang umum dan yang lainnya adalah khusus, ya maka yang umum itu ditaksis oleh dalil yang khusus gitu. Artinya keumumannya tidak berlaku lagi karena sudah dispesifikasi oleh dalil yang khusus tersebut. Kataksisi hadis sahihaini, nah fima saqqatis sama ul ashru bi hadithihima laisa fima duna khamsati ausuqin shadaqatun kama taqaddama. Nah, ini contoh taksis hadis sahih Bukhari Muslim fi ma saqqatis samaul ashru. Ya kan, jadi tanaman atau sawah yang pengairannya itu secara alami disirami oleh air hujan saja. Maka yang wajib dizakati adalah asyr, 1/10 gitu. Nah, tapi ada hadis yang lain, laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqah. Nah, sawah yang sebawahnya ya kurang dari 5 wasak, maka tidak wajib disodaqohi sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas gitu. Nah, artinya kalau ausuk itu kan satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu sama dengan 2.176 kilogram. Nah, berarti 5 ausok itu
ya dikali 60 sok. 5 ausak itu dikali 60 sok. Dikali 2100 iya 20.000. Iya ya 2176. Ya sama dengan 65.207 kilogram gitu ya. Nah, ini sudah dijelaskan di atas ya. Artinya kalau gini, kalau gagah itu sawah itu disirami dengan air hujan, maka zakatnya itu 1/10. Tapi kalau sawah disirami dengan air yang mengalir dan beli gitu, kita ada urunan di situ, misalkan beli dari Pemda atau beli dari desa gitu ya, bagian pengairan, maka itu 1/5 gitu. Jadi itu karena itu ada ongkos untuk bayar airnya, tapi kalau makanya lebih kecil bayar zakatnya. Sedangkan yang sawah yang diairi dengan air gratis itu lebih besar 1/10 karena ya gratis airnya tanpa modal gitu. Ya nunggu air hujan aja, atau ada beberapa daerah itu ada tada hujan ya. Jadi disiapkan satu semacam tanah yang tada hujan. Hujan itu ditadain gitu, ditampung, lalu kemudian kalau dibutuhkan dialirkan ke sawah gitu ya. Wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Nah, dan ketika salah satu dari dua dalil itu ada yang umum ya di satu aspek dan khusus di aspek yang lain. Jadi ada dalil. Nah, dalil ini kalau ditinjau dari satu aspek dia bersifat umum. Tapi kalau ditinjau dari aspek yang lain dia bersifat khusus. Maka kekhususan dari salah satu dalil tersebut itu fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Maka keumuman dari salah satu dari aspek dari salah satu dua dalil itu dikhususkan oleh khususan dalil lain dari aspek khusus. Iya kan, itu gimana tuh? Jadi ada dua dalil. Yang satu dalil itu kalau ditinjau dari satu aspek mengandung umum, aspek yang lain mengandung khusus. Dalil yang kedua pun begitu. Dalil yang kedua pun kalau ditinjau dari satu aspek mengandung keumuman, di aspek yang lain mengandung kekhususan. Maka gitu. Dalil yang pertama itu keumumannya itu dikhususkan, dispesifikasi aspek keumumannya itu oleh aspek kekhususan yang ada di dalil yang kedua gitu. Nah ini contohnya. Bi an yumkina dalika mithaluhu hadisu Abi Dawud wa ghairuhu idza balaghal ma'u qullataini fa innahu lam yanjis ma hadisi Ibni Majah wa ghairihi al ma'u la yunjisuhu syai'un
illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nah, ini nih. Nah, ini contoh ya ketika yang umum itu memungkinkan untuk dispesifikasi oleh aspek khusus yang ada di dalil yang lain. Contohnya gini. Hadis Abi Dawud dan yang lainnya mengatakan begini. Ketika air itu mencapai 2 kolah, maka air itu tidak najis. Nah, hadisnya seperti itu. Jadi ketika air itu 2 kolah, maka air itu tidak najis. Nah, tapi ada hadisnya Ibnu Majah dan imam yang lain mengatakan air itu tidak bisa ketika air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu gitu kan. Menjadikan air itu tidak menjadi najis oleh sesuatu gitu kecuali sesuatu itu sesuatu yang najis berarti ya, kecuali sesuatu itu bisa mengubah gitu, bisa mengalahkan air itu baik baunya, rasanya dan warnanya gitu. Nah, berarti ini kan ada 2 dalil nih. Dalil yang pertama kalau 2 kolah tidak najis. Tapi kalau di hadis yang kedua, air itu tidak bisa dijadikan air itu tidak bisa menjadi najis oleh sesuatu kecuali sesuatu itu mengubah rasanya, warnanya, baunya air itu. Kalau rasa, bau, warnanya berubah, berarti air itu najis gitu loh. Nah, fal awwalu khasun lil qullataini amun fil mutaghayyir wa ghairihi, ya kan? Kalau hadis yang pertama itu tadi, ya kan, hadis yang pertama itu air 2 kolah itu tidak najis. Itu satu aspek ada kekhususannya apa? Kulatain itu khusus ya, berarti air 2 kolah, berarti kan 2 kolah. Tapi aspek umumnya fil mutaghayyir aw ghairihi, baik berubah ataupun tidak itu. Jadi al-maqulatain itu fa innahu lam yanjis, itu air 2 kolah itu tidak najis. Itu aspek umumnya baik air itu berubah atau tidak. Wasani khosun fil mutaghayyiri amun fil qullataini wa madunahuma. Sedangkan hadis yang kedua tadi yang illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa dawnihi itu aspek khususnya apa? Aspek khususnya berubah. Jadi aspek perubahannya itu. Aspek umumnya itu qullataini 2 kolah ataupun kurang dari 2 kolah. Ya kan? Jadi umum berarti kan. Nah, ini 2 hadis yang mencakup 2 aspek, khusus, umum. Yang kedua juga begitu, khusus dan umum. Bagaimana cara penyikapannya? Fa khusso umumul awwali bi umumis sani, bi khususis sani. Hatta yuhkamu bi annama al-qullataini yanjisu bitaghayyuri wa khussa umumut tsani bi khususil awal hatta yuhkamu bi annama dunal qullataini yanjisu wa illam yataghayyar. Nah, ini kan penyelesaiannya begini. Maka aspek umum dalam hadis yang pertama tadi itu dikhususkan oleh oleh aspek kekhususan yang ada di dalam hadis yang kedua. Nah, jadi
aspek keumuman yang ada di dalam hadis yang pertama itu dispesifikasi oleh aspek khusus yang ada di dalam hadis yang kedua, sehingga rumusan hukumnya bahwa air yang mencapai 2 kolah itu bisa najis dengan sebab adanya perubahan rasa, perubahan warna, perubahan bau. Nah, itu bisa. Nah, itu kan cara rumusan masalahnya begitu. Nah, begitu juga keumuman, ya, aspek umum dari hadis yang kedua itu dispesifikasi dengan aspek khusus yang ada di dalam hadis yang pertama. Sehingga rumusan hukumnya adalah bahwa air kurang dari 2 kolah itu bisa najis, ya, dengan sebab kejatuhan sesuatu gitu, sesuatu najis meskipun tidak berubah gitu. Jadi ada air kurang 2 kolah kecemplung kejatuhan misalkan tai lalat gitu, tai cicak gitu. Nah, meskipun air yang kurang 2 kolah itu tidak berubah, tetap najis gitu. Jadi rumusannya seperti itu. Fa in lam yumkin takhsisu umumi kullin minhuma bi khususil akhar uhtija ila tarjihi bainahuma fi ma ta'arada fihi. Nah, sekarang ada persoalan lagi ketika tidak mungkin mengkhususkan keumuman dari salah satu 2 dalil dengan kekhususan dalil yang lain. Bagaimana kalau tidak mungkin menspesifikasi keumuman dari dalil yang kedua misalkan dengan dalil yang pertama misalkan, maka dibutuhkan tarjih gitu. Tarjih ketika memang terjadi pertentangan di antara 2 dalil itu, mana yang lebih kuat dalilnya. Mithaluhu hadisul Bukhari man baddala dinahu faqtuluhu, wa hadisu sahihhaini annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa'i fal awwalu amun fir rijali wan nisa'i khasun bi ahli riddah wa tsani khasun bin nisa'i amun bil harbiyat wal murtadat fata'arada fil murtadah hal tuqtalu amla war rajih annaha tuqtalu. Nah, ini contoh di dalam hadis Bukhari mengatakan barang siapa yang mengganti agamanya maka perangilah gitu ya. Ini kan dalam konteks masa lalu nih ya. Dan hadis Bukhari Muslim mengatakan Nabi melarang untuk membunuh perempuan, itu untuk memerangi perempuan. Itu kan jadi Nabi itu ya dalam peperangan kan perempuan, anak kecil, ya sipil tuh nggak boleh ya. Seperti yang kita melihat peperangan di Rusia dengan Ukraina itu kan kalau yang diserang adalah pangkalan militer, lalu kemudian peralatan militer atau militernya itu sendiri nggak boleh, sipil nggak boleh gitu. Kalau kena sipil kan biasanya dikecam oleh dunia gitu ya. Nah, ini Nabi juga memberi rambu-rambu peperangan seperti itu, perempuan, anak kecil, orang tua, sipil tuh nggak boleh gitu. Jadi makanya undang-undang aturan perang yang ditetapkan Rasulullah itu diadopsi oleh PBB kan gitu.
Nah ini kaitannya dengan orang yang ini ya, yang mengganti agama ini kalau di sini. Hadis yang pertama itu umum. Ya pokoknya siapapun yang mengganti agamanya harus diperangi, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi khususnya itu yang penting murtad gitu ya, orang yang keluar dari agama. Nah, yang kedua, dalil khusus perempuan. Ya, khusus perempuan nggak boleh diperangi. Ada aspek umumnya, umumnya itu perempuan yang harbiat itu kafir, harbi yang non muslim yang memerangi orang Islam, perempuan, atau murtadat atau perempuan yang keluar dari Islam, keluar dari agama awalnya. Nah, ini kan bertentangan. Nah, makanya apakah perempuan yang keluar dari Islam itu diperangi atau tidak? Nah, ini ar-rajih annaha tuqtalu katanya. Ini yang kaul yang rajih katanya itu tetap diperangi. Tapi kan muqabil marjuh, muqabilur rajih ya kan itu tidak diperangi. Ya berarti kalau ada kata rajih itu berarti ada khilafiyah gitu. Nah, tapi ya kalau dilihat dari undang-undang zaman sekarang ya orang yang pindah agama ya tidak boleh diperangi gitu kan. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang kriminal, yang melanggar undang-undang gitu ya. Jadi ya ini juga khilaf gitu ya. Ada rojih, ada muqabil rojih. Demikian pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada gangguan-gangguan sinyal gitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.